Halo listeners, selamat malam bagi kita semua. Ini dia, Doa 20. Doa dan renungan 20 menit dari Semak 5 untuk kita semua. Dengan menggunakan media ini, kita akan mengambil waktu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Situasi kita masih butuh pengharapan yang besar. Bukankah itu berarti perlindungan dan penyertaan Tuhan adalah jawabannya? Ya, tidak sia-sia 20 menit bersama dengan Tuhan. Maka, marilah kita merenung, berefleksi, dan memiliki waktu dengan Tuhan ya. Selamat mengikuti dan selamat berjumpa di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bertiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Beberapa tahun sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat ke-26, 1901 sampai 1909, Theodore Roosevelt mendapat kabar bahwa putra sulungnya, Theodore Jr., Ted, sedang sakit. Walaupun anaknya kembali pulih, penyebab dari penyakit Ted membuat Roosevelt terpukul. Dokter memberitahukan kepada Roosevelt bahwa dirinya lah penyebab sakitnya sang anak. Ted menderita kelelahan mental karena ditekan begitu keras oleh sang ayah untuk menjadi tipe jagoan yang tidak bisa dicapai Roosevelt sendiri di masa kecilnya yang sakit-sakitan dahulu. Setelah mendengar hal itu, Roosevelt pun berjanji, mulai sekarang aku tak akan pernah menekan Ted, baik secara jasmani maupun rohani. Sang ayah menepati janjinya. Sejak kejadian itu, ia sangat berhati-hati dalam memperlakukan putranya. Kelak, sang putra akan menjadi pahlawan yang dengan gagah berani memimpin penerjunan tentang sekutu di pantai Utah dalam Perang Dunia Kedua.
Allah telah mempercayakan kepada setiap dari kita kemampuan untuk mempengaruhi hidup orang lain. Kita memiliki tanggung jawab besar dalam setiap hubungan kita dengan sesama, tidak hanya kepada mama, papa, dan adik-adik kita, tetapi juga kepada teman, karyawan, cleaning service, dan satpam di sekolah. Godaan untuk menekan mereka dengan keras, menuntut terlalu banyak, memaksakan diri untuk maju, atau mengakali cara-cara mencapai sukses dapat membuat kita tanpa sadar menyakiti orang lain. Karena itulah pengikut Kristus dinasihati untuk bersabar dan saling bersikap lemah lembut. Kolose 3 ayat 12. Karena Yesus, anak Allah, datang dalam kerendahan hati. Bagaimana mungkin kita tidak bersikap sedemikian rupa kepada satu sama lain? Yang Allah lakukan bagi kita, sepatutnya kita lakukan juga bagi sesama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, speak to me now. I surrender, I surrender. I wanna know
surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan bagi kami, dan rahmat-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, yang selalu baru setiap pagi dan besar setiamu Tuhan. Kami ingin kembali menundukkan kepala kami dan duduk di hadirat-Mu ya Bapa, untuk kembali mengucap syukur atas hari yang telah Kau beri, atas nafas hidup yang masih Engkau hembuskan kepada kami, dan kesehatan serta kekuatan yang Engkau beri agar kami bisa menjalankan aktivitas kami di sepanjang kehidupan kami sampai detik ini. Kami percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami yakin itu semuanya berkat kemurahan-Mu saja ya Bapa. Kami juga ingin mengucap syukur karena kami bisa bersekutu kembali dalam 2020 ini. Kiranya apapun yang telah kami dapatkan dan kami dengar, itu semuanya tidaklah sia-sia. Namun biarlah itu semua bisa tertanam di dalam hati kami, agar supaya itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Agar supaya juga lewat kehidupan kami juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan biarlah agar kasih Tuhanlah yang menghampiri mereka. Serta biarlah itu semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang ada. Ada begitu banyak keluarga dan anak-anak-Mu yang sedang bersusah payah dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Situasi yang sulit di mana kami harus diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan kami, baik mungkin secara keseluruhan, secara keluarga, maupun secara pribadi. Mungkin ada yang berada dan menggumuli status perekonomian mereka. Mungkin juga ada yang menghadapi sakit penyakit, ada yang menghadapi pergumulan dalam sosialisasi, baik dalam secara keluarga maupun dengan lingkungan sekitarnya, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun, walaupun kami diperhadapkan dengan segala persoalan ini, kami ingin tetap mengingat ya Bapa, bahwa kami memiliki Allah yang adalah juru selamat kami, Allah yang perkasa, Allah yang mampu menyembuhkan, menyucikan, menguduskan, menghibur dan menguatkan. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat menghadapi semua ini sendirian. Karena seperti Daud pada waktu ia diperhadapkan dengan segala rintangan dan lawan-lawannya, ia selalu berkata, Tuhan, Engkaulah kubu pertahananku, Engkau kota benteng dan perisaiku. Oleh karena itu ya Bapak, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan yang ekstra, dan jauhkanlah kami dari setiap mara bahaya, sakit penyakit, kutuk, ancaman, dan setiap apapun yang mencoba untuk mencelakakan kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang mampu menolong kami. Kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi semangat belajar siswa di masa pandemi ini. Kami tahu bahwa masa-masa pembelajaran saat ini sedang sulit ya Bapa, karena kami harus diperhadapkan dengan masa pembelajaran secara online. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah kami kekuatan, semangat, dan gairah yang baru. Dan berikanlah kami hati dan telinga seorang murid yang terus mau menerima ilmu dan pengetahuan, agar supaya pada masa pembelajaran kami di situasi ini tidaklah sia-sia, dan kelak kami juga bisa pergunakan demi masa depan kami nantinya. Kami juga ingin berdoa bagi para tenaga medis yang melakukan kontak langsung dalam menangani COVID-19 ini. Kami juga tahu bahwa mereka melakukan pekerjaan yang begitu berat dalam melayani pasien dan menolong mereka yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, dari tempat kami masing-masing, kami ingin bersatu dan bersehati untuk menopang tangan kami kepada mereka ya Bapa, agar supaya mereka diberikan penghiburan,
kesehatan, dan kekuatan, baik secara jasmani maupun rohani, agar mereka tidak jenuh dan tidak pantang menyerah dalam situasi yang sulit ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi lembaga pendidikan dalam beradaptasi di tengah pandemi ini. Tolonglah ya Bapa, karena pada pandemi ini situasi kami sangat terguncang, terutama pada proses pendidikan kami ya Bapa. Berikanlah kemampuan yang ekstra kepada lembaga pendidikan yang harus terus bekerja di situasi ini, agar supaya setiap anggota yang ada di dalamnya boleh bekerja bersama-sama, saling menopang dan saling menguatkan, agar proses pembelajaran kami para murid bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar. Kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi para pemimpin bangsa kami, baik dari Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin, serta para menteri, jajaran pemerintah, TNI Polri, dan setiap anggota yang menopang pelaksanaan pemerintahan di negara kami. Berikanlah mereka visi dan misi yang seturut dan kehendak-Mu ya Bapa, agar supaya mereka bisa menjalani setiap tugas dan dengan sebenar-benarnya, dan yang pastinya sesuai dengan koridornya Tuhan. Dan juga untuk gereja pada masa ini ya Bapa, mungkin di antara kami ada yang sudah jenuh, ada yang mungkin juga sudah lebih menjauhi Engkau, ataupun bahkan mungkin ada yang sudah benar-benar meninggalkan Engkau. Oleh karena itu kami ingin berdoa bagi setiap kami dan juga bagi teman-teman kami, agar supaya kami memiliki hasrat yang lebih intim lagi dengan kepadamu ya Bapa, agar supaya iman kami tidak mudah terjatuh dan tergeletak, tetapi justru iman kami lebih membara lagi dengan semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, walaupun kami harus diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu ini. Berkati juga para pemimpin-pemimpin gereja kami ya Bapa, untuk setiap denominasi, untuk setiap sinode, dan setiap anggota-anggota di dalamnya, agar supaya mereka bisa juga memimpin jemaat-jemaatnya untuk terus berada di jalan yang benar, agar supaya mereka tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tetapi kami juga ingin semuanya bisa menegakkan fokus kami kepada Tuhan dan menjaga iman kami di tengah situasi dan kondisi ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang jauh dari sempurna ini kami ingin serahkan sepenuhnya hanya kepadamu saja. Kiranya Engkau yang mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan kairosmu ya Bapa, karena kami percaya bahwa rancanganmu itulah yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah segala puji syukur hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini dia doa 20 kita kali ini. 20 menit bersama dengan Tuhan tidak sebanding dengan setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi, ditunggu waktu doa-doa kita selanjutnya ya. Ingat, tidak sia-sia 20 menit bersama dengan Tuhan. Selamat jumpa. Tuhan bersama dengan kita.